Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan namo buddhaya untuk seluruh saudara di Indonesia. Salam NKRI ya. Oke, hello guys, ketemu lagi di channel kesayangan kita, Ekspedisi Alam Lain, bareng saya Benol dan tentunya partner saya Gus Robin aja, Super Robin juga boleh ya. ditambah super sekarang, Super Robin. Oke, Bapak Super Robin. Nah, jadi pembahasan kita kali ini adalah tentang salah satu ramalan Gus Robin yang beberapa waktu lalu sempat diramalkan di ramalan 2021 ya Gus Robin ya. Jadi di ramalan tersebut dikatakan oleh Gus Robin akan ada benda asing yang mendekati bumi, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin asteroid atau meteor ya. Oke, jadi saya kan kurang tahu ya, yang jadi mana. bahasanya benda asing ya, entah itu asteroid, meteor. Dan kenapa saya bahas itu? Karena beberapa waktu lalu, jadi saya membaca beberapa berita dari NASA mengatakan bahwa pada tanggal 21 Maret 2021 ada asteroid yang besarnya 3 kali menara Eiffel atau sekitar 914 yang berjarak 2 juta. Itu diameternya ya? Diameternya itu 914. Bukan panjangnya. Diameternya gede banget. Luar biasa dan itu, besarnya itu. Kata NASA mungkin akan berpengaruh terhadap bumi. Iya, jika menabrak bumi ya. Mungkin lebih jelasnya mungkin kalian bisa cek beritanya di internet. Akan berpengaruh sekali. Seperti apa ya. Tapi kita akan bicara dengan tanggapan Gus Robin karena sangat kebetulan dengan ramalannya Gus Robin, dan ternyata asteroid ini ada melintas kebetulan di 2021. Karena sebelumnya kalau tidak salah berita yang saya baca itu sekitar 20 tahun lalu asteroid ini ditemukan dengan nama, saya lupa namanya apa. Jadi bagaimana pandangan Gus Robin tentang asteroid ini yang mendekat tanggal 21 Maret nanti? Ya, terawang dulu ya. Kalau sampai di bumi ya, jika sampai di bumi akan banyak sekali korban. Mungkin tanda-tanda akhir zaman akan terjadi. Kalau seandainya sampai ke bumi, tapi masih ada Mars dan ada bulan. Namun bisa juga melakukan seperti ini. Asteroid itu ditembak nuklir atau ditembak roket hingga orbitnya menjadi berubah. Contoh, ini asteroid. Ini asteroid. Ini tangan saya asteroid. Ini bumi. Ini biar berubah itu contoh ditembak rudal atau nuklir di bagian kirinya. Jadi kan ke kanan dia orbitnya gitu. Bagian kirinya aja ditembak atau bagian kanannya aja ditembak. Biar orbitnya ke kiri atau ke kanan. Biar melenceng dari orbit bumi. Tapi kalau dari kata NASA, berita yang saya baca, ini hanya akan melintas. Jaraknya sekitar 2 juta kilometer. Hanya akan melintas. Cuman ini kan mungkin efeknya seperti apa kita kan tidak tahu. Karena ini jaraknya kalau dari kata NASA cukup dekat gitu, dengan bumi. Tidak sampai menabrak. Mudah-mudahan tidak sampai menabrak. Ya. Kalau seandainya itu cuma melintas, apa efeknya? Kalau dari pandangan mata batinnya Gus Robin? Adanya kekacauan musim. Kekacauan musim. Cuaca. Lebih tepatnya kekacauan cuaca ya. Entah terjadi bagian kekeringan, panas, ataukah gejala-gejala bagian oksigen atau bagian cuaca, pokoknya ini lapisan ozonnya ini yang saya takutkan. Mudah-mudahan saja lapisan ozonnya nggak terkikis semuanya ya. Karena dia lapisan ozon ini jika sampai terkikis, maka akan mudah benda asing untuk masuk ke dalam dan cuaca pun tidak akan menentu di bagian yang dilintasi. Mudah-mudahan nggak melintas ke kutub utara dan kutub selatan. Bisa-bisa mencair. Bahaya juga. Kalau melintasnya ke daratan yang kering ya mungkin nggak masalah ya. Soalnya ini asteroid juga kan membawa aliran panas di sampingnya. Lapisan-lapisan panas yang gesekan tekanan itu. Nah, kalau dari sisi gaibnya nih, kita bicara masalah gaib. Apakah berimbas lewatnya asteroid dengan kehidupan makhluk gaib? Ya, berimbas dikit. Kehidupan manusia yang banyak. Lebih parah ke manusia ya? Manusianya. Karena seperti apa? Imbas ke manusia seperti tadi, cuacanya mungkin kurang stabil nanti. Mungkin di bagian yang terlintas.
pancaroba ya dia ya. Kalau panas tiba-tiba panas, panasnya tiba-tiba panas banget gitu. Tiba-tiba berubah jadi hujan gitu. Ya. Kalau ke makhluk gaibnya, Makhluk gaibnya paling dengar suara aja, nggak bising. gangguan pendengaran gitu. Ya, nggak bising dia karena tekanannya. Sebenarnya ya ada asteroid lagi satu selain itu. Oke, berarti di ramalan Gus Robin bukan asteroid yang ini. Entahlah. Tapi ada lagi satu. Ya, mungkin saja ini atau yang satunya yang memang menuju bumi, tapi masih jauh. Masih jauh ya di tahun ini. Jauh ini tahun ini. Tahun ini atau tahun? Kalau siluetnya mungkin bukan tahun ini. Oke. Mungkin ini asteroid yang saya ramal. Karena bentuknya mirip juga, menuju bumi juga sama sih. Menuju bumi bukan berarti terkena bumi. Terkena bumi, mungkin cuma melintas. Cuman jarak lintasannya mungkin biasanya jauh segini, tiba-tiba segini kan. Imbasnya Kalau kan lumayan. asteroid kiamatnya ya, saya katakan asteroid kiamatnya jauh lebih besar. Langsung ngantem bumi kayaknya. Ngantem bumi. Rasanya 2 atau 3 kali lipat Pulau Bali. Asteroid aslinya. Yang menuju dunia ini jauh sekali. Mungkin kalau dengan Kalian tidak hidup lagi pokoknya. kalau dengan 2-3 kali lipat Pulau Bali, contoh lah asteroid itu mau ngantem lapisannya kan biasanya kan terkikis nih. Terus Masih segede Pulau Bali nih, tiba-tiba ngantem. Wah, sampai ke hancur, namanya kerak bumi kerak nih. bumi ya, hancur ya. Sampai keluar air, lahar. Nah di saat itulah mungkin saya sebut asteroid kiamat. Asteroid kiamat. Tapi jauh Setelah ya. asteroid itu datang, baru meteor. Karena lapisan ozonnya udah ada, ya Sudah dibukakan jalan lah dibukakan sama jalan sama asteroid itu pertama. Yang sebenarnya ya, yang menghancurkan kaum atau binatang dinosaurus dahulu adalah asteroid pertama. Yang membukakan jalan, barulah meteor lainnya datang. Tersedot ke bumi. Karena adanya gaya gravitasi tersedot dia. Iya, Tidak ada lapisan ozon, mampus lah. Itulah penyebab punah, bukan dari meteor awal, meteor yang kecil-kecil itu semuanya. Enggak. Jadi ada yang membuka jalan. Membuka jalan pertama. Habis itu langsung yang lainnya ngikut. Ya, karena ada gravitasi bumi, daya tarik bumi, ada magnet bumi ya. Itu kalau kalian tahu batu meteor itu ada zat-zat unsur logamnya. Ada logamnya, tidak seperti batu di dunia ini. Ada zat logamnya itu. Kalau ditarik gravitasi atau daya tarik bumi ya ketarik dia. Mungkin kalau pas itu ada yang jatuh, batu meteornya diambil. Jadi kayak dulu digunakan untuk seperti batunya Ponari ya. Itu kalau dicelupkan air itu beracun. Loh, kok yang lain dulu sembuh ya? Karena mengandung zat logam loh. Oke. Ada logamnya itu. Saya pernah ya, saya gitu ada. Kok aneh ya? Kok aneh, maksudnya bisa. Ya namanya juga klenik ya Indonesia, klenik sekali. Unik. Unik. Unik sekali. Tadi kan bilang asteroid kiamat. Ya. Pada saat itu apakah manusia masih ada? Masih. Makanya bilang kiamat. Makanya gitu. bilang kiamat. Itulah yang membukakan kerak bumi dan meteor-meteor lainnya. Dan setelah itu kalau dari penggambaran Gus Robin, setelah menghantam itu masihkah ada kehidupan? Masih, tapi semuanya akan menjadi api karena letusan dari bawah dasar bumi itu. Itu kiamat ya, sudah akhir. Cuaca hancur. Pokoknya kalau terkena asteroid besar, cuaca itu berubah semuanya. Aneh. Kekacauan, gravitasi kekacauan. Terus terjadinya banjir besar, ledakan. Wow. Selain itu juga lapisan ozonnya bisa lenyap dan meteor lainnya tersedot ke bumi. Tanpa menuju bumi pun, karena dia dekat dengan bumi, meteor-meteor itu tersedot. Adanya tarikan. Mungkin setelah sambil menunggu asteroid kiamat datang, ini di bumi ini udah pada buat koloni di Mars. Jadi dead zone. Nggak usah sampai seperti itu lah. Mungkin yang buat koloni itu nggak akan hidup lagi. Entah kapan, itu lama Sejauh sekali. Mudah-mudahan tidak pernah terjadi ya, mudah-mudahan. Ya mungkin kalian reinkarnasi 100.000 kali mungkin ya. Jauh banget. Jauh banget itu. Jangan aneh-aneh lah buat koloni di Mars, buat koloni di bulan.
ramalan Gus Robin. Jadi mungkin dari kalian belum lihat ramalannya tersebut, bisa kalian cek di video yang ada di Ekspedisi Alam Lain. Nah, kalau bicara masalah ramalan yang sudah akan terjadi ini, dari pandangan mata batin Gus Robin, kira-kira apa yang sebaiknya dilakukan? Doa aja. Doa aja. Gak ada yang bisa kita lakukan. Hanya doa. Doa aja. Berdoa. Persiapkan diri. Ya, Tuhan udah ngatur segalanya sih. Gitu. Namanya juga ramalan ya. Yang utama ya di atas. Bukan jadi patokan gitu. Intinya pada dasarnya nggak sempurna juga saya katakan sih. Nggak pernah sempurna juga. Kan saya juga bukan manusia sempurna, bukan Tuhan juga. Jadi jangan jadikan patokan saja, hanya saja jikapun itu terjadi ya kita sebagai pesan saja, sebagai untuk berhati-hati gitu. Karena saya katakan dunia ini sudah mengalami fase kiamat yang kedua. Mungkin di ramalan itu mungkin sudah saya sebutkan sih. Mungkin lebih jelas bisa cek ya ramalan tahun 2021. 2021 ya. Ada yang boleh dikatakan, ada yang tidak. Makanya tidak semua ramalan itu yang terjadi. Maksudnya yang terjadi tapi tidak saya ramalkan itu karena melanggar norma katanya. Kalau diramalkan maka itu akan terjadi perubahan besar. Saya meramal atau saya tidak meramal tidak akan jadi perubahan. Makanya saya akan meramal yang boleh diramal aja. Oke, jadi tetap ada aturan di sana. Di sana, yang ini boleh dibicara, yang ini boleh disebutkan, yang ini tidak. Tidak, gitu ya? Karena jika itu disebutkan, maka akan mengubah segalanya siklus kehidupan. Oke, mungkin akan keluar jalur lagi ya. Iya, jadi ini melanggar norma di atas. Oke. Dan yang saya bicarakan, meskipun saya bicarakan, tidak akan jadi perubahan apapun. Yang terjadi ya tetap terjadi, agar tidak terjadi perubahan apapun gitu maksudnya. Apakah kalian sudah mendapat jawaban dari apa yang akan terjadi? Intinya balik lagi, kalau pesan dari Gus Robin tadi, perbanyak berdoa, perbanyak melakukan kegiatan positif, perbuatan baik ya Bin ya. Ya. Ada pesan lagi? Tidak ada sih. Tidak ada. Itu aja sih, paling berdoa. Tidak ada yang bisa manusia lakukan. Selain berdoa, sama pasrah sama yang di atas ya. Oke. Mungkin itu saja video singkat yang kita tayangkan kali ini. Jadi semoga ini menjadi sebuah awal bagi kita untuk lebih banyak berdoa lagi, lebih mendekatkan diri dengan yang di atas, banyak bertawakal kalau bahasa teman-teman muslim, dan lebih banyak berbuat baik. Dan mudah-mudahan 2021 ini menjadi lembaran baru bagi kita. Modalnya restart lah. Ya, restart. Sekarang kita sudah nge-refresh lagi. Dengan semangat baru, dengan harapan yang baru, optimisme baru. Oke, itu saja tanpa berlama-lama lagi. Semoga video ini memberikan dampak positif ke kalian. Semoga bermanfaat. Oke, akhir kata kami berdua pamit undur diri. Saya Benol. Saya Gus Robin. Tapi jangan lupa di-share ya ke semuanya, ke media sosial, Facebook, Instagram atau apapun, WA boleh. Ke tetangga kalian, ke teman, sanak saudara di dunia inilah boleh gitu, seluruh dunia juga boleh. Nah, ya kalau ada PDKT juga boleh gitu. Jadi untuk bahan kalau kalian lagi gabut mungkin biar bisa jadi bahan share video kita aja. Gitu. Saya Gus Robin BTS Loper, Gus Robin Army, Gus Robin Fanatic Lopers, Gus Robin Super Gus Robin. Super Gus Robin. Nah, terus Gus Robin Romantic dan Tabib Gus Robin ya. Oke. Tabib Gus Robin. 10 menit hanya habisin itu aja. Iya. Masuk hutan. Nanti hashtagnya banyak Gus Robin ini lah panjang. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita pamit undur diri. Tidak lupa mengucapkan Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan cheerio.